Kak Sofia, di sini saya ini seorang Kristen. Rame kali tuh Bang. Tak rindu, terima kasih. Rame. Di sini ada hampir 13.000 orang yang menonton. Saya ini seorang Kristen. Oke. Nah, di sini channel saya ini itu adalah channel diskusi lintas iman. Itu ada suara apa itu? Apakah ada suara? Iya, ada suara musik. Suara musik. Iya. Coba dimatikan dulu. Oke. Iya. Anda seorang muslim kan? Iyo. Iya, seorang muslim. Padahal menurut Muhammad musik itu haram loh. Gitu kah? No. Ya, bukankah itu musik dari piring tetanggamu? Bagaimana? Dari piring tetanggamu yang tetanggamu padahal lapar kau makan enak teringat tetanggamu. Ada nggak nyambung nih teman-teman ya. Musik ini haram kah? Iya, musik itu kata Muhammad sebagai sesuatu yang haram. Abang sendiri Kristen kah? Iya betul, saya Kristen. Sophia. Ini seperti tema nih, diskusi Islam Kristen ini. Jadi saya mengadakan diskusi antara Islam dan Kristen. Sering saya katakan begini Sophia, bahwa alasan seseorang masih Islam itu karena dia tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya seorang mengerti ajaran agama Islam, maka dia akan meninggalkannya. Oke. Kadang-kadang gitu teman-teman saya gini, yang saya heran kan begini, ketika saya mengajak PK seseorang begitu, mereka malah bacain kolom komentar, bukannya dengerin omongan saya. Ya sambil baca tuh, mereka kan hadir juga, menghormati sana sini, saling menghormati, bukan begitu, Bang Edit? Sofia, saya tadi bilang apa Sofia? Oke. Gimana? Kan nggak nyambung dia teman-teman. Baiklah. Iya, aku nggak nyambungan nih. Gimana? Iya, karena pantesan masih Islam. Iya, nggak juga. Apa karena gitu? Iya, karena Anda masih Islam. Terus harus gimana? Tadi kan saya bilang, alasan kamu masih Islam adalah karena kamu tidak pernah mempelajari agama Islam. Seandainya kamu belajar agama Islam, pasti kamu akan meninggalkannya. Gimana? Nggak apa-apa, biarin aja. Iya. Saya sedang mencari ustazah nih ya. Kita mencari ustazah ataupun ustadz nih. Biasanya mereka itu membahas agama Kristen, tapi kamu ini kayaknya tidak pernah membahas agama Kristen nih. Kayaknya orangnya tidak pernah membahas agama, betul? Aku jarang membahas agama, tapi teman Kristen saya juga banyak. Iya, benar. Nggak pernah tuh ngomong-ngomong yang nggak jelas gitu. Orangnya baik-baik, teman Kristen saya. Iya, kalau orang Kristen pasti baik-baik. Kalau orang Islam kerjanya nutup-nutupin rumah, macam-macam kaca. Ya enggak juga lah. Loh. Apakah kamu tidak lihat berita-berita di mana orang-orang Islam kerjanya nutup-nutupin gereja? Kalau ada gereja, langsung dipecahin kacanya, kursinya dibanting-banting, bener nggak? Itu yang mana? Islam yang mana? Susah nih orang ini. Susah, soalnya aku juga ketemunya orang yang susah, makanya susah. Tidak nyambung. Baiklah, baik. Iya, nggak nyambung. Baik, kita habiskan waktu ini ya, teman-teman ya. Dia nampaknya orang yang begitu kaget. Berapa orang yang nonton di situ, Sofia? Banyak. Tadinya berapa sebelum saya datang? Sedikit. Berapa?
Adalah rahasia. 3 orang begitu ya? Ya nggak apa-apa, kita sendiri, Iya, kita nggak apa-apa, pantesan. berdua, bertiga. Baiklah kalau begitu. Prewek. Oke. Asalnya dari mana? Asalnya dari mana, Sofia? Dari sampingmu aku. Oh, loh pasti prewek pacarnya Krisrun nih pasti. Ya, masalahnya kagak ada. Orang Islam yang pinter itu udah habis. Halo Ima. Halo. Ima, kenapa musik-musikan? Orang mana, Kak? Orang mana? Itu ada musiknya. Kenapa? Jadi Sulawesi, mengganggu. Ribut ya? Ya berisik Sulawesi, lah. Kak, Sulawesi. Berisik, berisik. Orang mana? Orang mana? Ya orang mana-mana lah pokoknya. Orang mana-mana. Ima, bisa nggak musiknya Ya. dimatikan dulu? Oh, dimatiin. Iya. Oke. Terus? Ima, kamu mau Iya, satu ya. ronde? Boleh, tapi nggak ada Boleh. penontonnya aku nih. Baik, baik. Saya kirimkan satu permintaan. Ya, Ima. Tunggu, Ini- aku mau rekam layar ya. Boleh, silakan. 4 ronde katanya. Oke, Ima. Ya, Ini tempat saya ini, forum ini, itu forum diskusi. Kenapa kok feedback? Eko. Iya, ini tempat saya ini forum diskusi lintas agama. Diskusi antara Islam dan Kristen. kakak orang apa? Yang ditanyain orang apa? Emang nggak masalah gitu. Maksudnya kamu Islam atau Kristen? Oh, saya Kristen. Kristen. Dari mana? Asalnya dari mana? Asal saya itu dari Pulau Sumatera. Hmm, Salam kenal ya, aku dari Sulawesi. Sulawesi. Pernah ke Sulawesi nggak, Bang? Belum pernah. Ya, jalan-jalan ya. Iya, Irma. Kok Irma lagi? Ima. Iya. Ima. Ya. Di sini saya itu biasanya diskusi sama orang Islam, diskusi lintas agama. Nah, biasanya ketika saya diskusi lintas agama, saya itu membawa tema-tema yang sederhana. Saya sering bilang begini, orang Islam itu mereka membaca Al-Quran tapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Kira-kira betul nggak itu? Iya, betul. Saya sendiri begitu. Jadi ketika kamu membaca huruf-huruf Arab itu, sebentar, jangan ilahin komentarnya. Ketika kamu membaca, Ima, ketika kamu membaca huruf-huruf Arab, misalnya kan kamu bilang Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul? Ya. Oke. Apakah itu firman Allah? Kayaknya iya sih. Kayaknya. Terlalu. Oke. Apa arti ihdina siratal mustaqim? Apa artinya? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Sudah saya bilang teman-teman. Kenapa mereka kenapa mereka masih Islam? Itu karena mereka membaca Al-Quran tapi mereka tidak mengerti apa yang dibacanya. Gini, Ima, kamu percaya nggak? Seandainya kamu baca Al-Quran tapi kamu mengerti apa yang kamu baca, kamu pasti keluar dari agama Islam. Percaya nggak? Bagaimana?
Selama ini kan kamu baca Al-Quran, tapi kamu tidak mengerti apa yang kamu bacakan. Kamu hanya mengucapkan kosakata bahasa Arab, melantun-lantunkan itu, membacanya dengan tartil, membaca dengan tajwid, membaca dengan merdu, ya kan? Tapi kamu tidak mengerti artinya, kan? Iya. Iya sih. Oke. Apakah kamu percaya jika kamu membacanya berikut artinya, maka kamu tidak akan percaya lagi dengan agama Islam? Tidak punya. Enggak sih. Tidak. Mau kita coba? Tetap percaya. Mau kita coba? Enggak usah lah, Bang. Enggak usah. Ya, jadi teman-teman yang mau saya katakan sekarang, yang mau saya sampaikan itu hanyalah sama yang seperti yang kemarin, teman-teman. Bahwa orang-orang Islam ketika mereka membaca Al-Qur'annya, mereka tiada mengertinya. Kalau kata Ustadz Munzir Situmorang, tahu Ustadz Munzir Situmorang? Ustadz Munzir Situmorang. Enggak tahu. Enggak tahu juga. Oke lah, baiklah ya. Tapi setidak-tidaknya begini, kalau orang pemilik channel begini, oh ya, apalagi kamu lagi PK begini, kita biasanya lebih santun atau lebih nyambung lah ketimbang yang tadi itu. Seperti itu. Oke lah Ima ya. Saya cari muslim yang ngerti agama Islam dulu ya, walaupun nggak ada di muka bumi ini. Baik, terima kasih Ima, terima kasih. Ya, Bang Sahrul, Anda seorang muslim, Bang? Iya, Kang. Muslim, ya. Coba Bang, duduk yang tenang, HP-nya taruh begitu. Jangan sambil jalan ke sana kian kemari. Karena yang muslim Bang sudah konsentrasi saja itu biasanya ngigau ke sana kian kemari, apalagi sambil jalan ke sana kian kemari gitu loh. Coba duduk yang bagus begitu. Oke. Anda muslim ya Bang ya? Ya, muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Yuk, silakan. Di sini muslim tuh saya kasih karpet merah. Saya beri mereka panggung. Karena selama ini babak belur begitu ya. Cobalah dikasihlah mereka kesempatan untuk menjawab. Ya, silakan. Ya. Apa Bang? Masalah apa ini? Anda nonton saya sudah berapa lama Bang? Sudah ya lumayan lama Bang. Berapa lama? Mungkin ada 1 bulan yang 1 bulan, ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda atau yang ingin Anda utarakan selama Anda sebulan nonton saya itu apa begitu? Apakah Anda setuju dengan saya? Ataukah Anda tidak setuju? Ataukah Anda justru malah mengiyakan bahwa memang ya Muhammad itu segala yang buruk-buruk menempel padanya? Atau gimana? Silakan. Maksudnya gimana itu Bang? Bang, Muhammad itu hidupnya dari mana sih? Dia menafkahi hidupnya dari mana? Dari berdagang. Berdagang sejak dia jadi nabi maksud saya. Betul, yang Anda katakan itu betul. Sebelum dia jadi nabi. Sebelum dia jadi nabi kan dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya kedudukan di tengah-tengah umat muslim kan? Betul nggak? Nah, setelah dia jadi nabi, baru dia punya kedudukan di tengah-tengah umat muslim. Nah, yang kita bahas nih Muhammad setelah jadi nabi, Bang. Setelah dia jadi nabi, dia menafkahi dirinya, istri-istrinya, itu dari mana? Dari, ya bekerja Bang. Kerja dari mana? Bang, Muhammad itu menafkahi dirinya dari merampas. Gimana? Anda tidak tahu selama ini bahwa Muhammad itu seorang perampok?
Kok bisa, Bang? Nah, bersungguh nekat yang Bang, selama jadi orang Islam pernah dengar ghanimah nggak? Ghanimah ya pernah. Apa itu ghanimah? Harta jarahan, rampasan. Harta jarahan atau rampasan. Untuk siapa itu harta rampasan? Untuk negara. Untuk bukan negara. Kan sejak kapan Muhammad punya negara? Bukan negara. Berat. Organisasi gitu. Iya, untuk kelompoknya Muhammad, untuk orang-orang Islam, para kaum muhajirin dan ansor. Dulu belum ada namanya orang Islam itu, Bang. Agama Islam itu, nama Islam itu baru muncul belakangan. Dulu orang-orang Muhammad itu mereka disebut sebagai kaum muhajirin. Orang-orang yang berhijrah bersama-sama dengan Muhammad karena diusir dari kampung halamannya. Makanya di dalam agama Islam itu, kalau kita lihat, kita baca orang diusir, Bang. Oke, apakah Muhammad pergi dari Mekah? Pergi dari Mekah. Ya, apa sebabnya dia pergi dari Mekah? Untuk memperluas ajaran-ajaran tauhid itu. Bukan, dia diusir dari Mekah karena orang-orang Mekah itu berbeda pandangan, berbeda haluan. Iya, karena Muhammad memerintahkan untuk menyembah Tuhannya di Bani Israel sana. Itu pertama, Muhammad tuh orangnya pertama seperti itu. Dia ingin memindahkan kiblat. Dulu kiblatnya itu adalah di Ka'bah. Dulu kiblatnya orang-orang Mekah itu di Ka'bah. Mereka di situ menyembah berhala. Lalu Muhammad bilang, tidak benar ini, kiblatnya ke sana, ke Baitul Maqdis. Tahu? Kiblatnya orang Islam yang pertama di mana? Di Mekah itu, kata sampean itu. Yang pertama kali, Bang. Sebelum di Mekah apa? Di Ka'bah. Baitul Maqdis baru. Nah, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Yerusalem, di Palestina. Yerusalem. Jadi Muhammad mengajak menyembah ke arah Yerusalem. Makanya dia diusir dia dari Mekah itu. Dia pergilah dari Mekah ke Madinah. Nah, di Madinah dia berjumpa dengan orang-orang Yahudi, berjumpa dengan orang-orang Nasrani. Tidak dianggap dia sebagai nabi. Nah, ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menganggap dia nabi-nabian, bukan nabi, dianggap dia itu nabi-nabian. Ketika dianggap nabi-nabian, sakit hatilah Muhammad. Akhirnya apa? Muhammad dengan kaum muhajirin dan kaum ansor itu memindahkan lagi kiblatnya. Nampaknya tidak ada harapan kita menggait, ya, mencari dukungan dari Yahudi dan Nasrani. Kita pindahkan saja kiblat kita, pindahin lagi ke Ka'bah. Tapi Ka'bahnya diserang dulu pada peristiwa Fathul Makkah. Nah, setelah Ka'bah dibersihkan, baru akhirnya dijadiin kiblat lagi. Iya, dari penyembah berhala ke penyembah berhala. Begitu. Cuman dulu berhalanya banyak. Dulu ada 360 berhala di situ. Nah, sekarang tinggal satu, namanya Hajar Aswad. Gitu, Bang. Itu sejarahnya. Makanya belajar agama Islam, Bang. Coba ketika orang Islam naik haji, bener nggak mereka tangannya begini nih? Labbaik Allahumma labbaik, betul nggak? Saya belum pernah ya jadi, Bang. Ya kan nggak perlu harus jadi ke sana biar tahu. Tidak perlu kita harus ke sana supaya tahu, nggak perlu. Tapi tahukah Anda bahwa mereka mengucapkan gitu, labbaik Allahumma labbaik? Tahu. Apa arti labbaik Allahumma labbaik? Menurut Abang apa itu? Anda saya tanya kok, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tidak tahu.
Nah, tidak tahu. Itulah Anda sebab Anda masih Islam. Baik. Arti labbaik Allahumma labbaik itu artinya adalah kami memenuhi panggilanmu wahai Allah. Jadi sambil mengginikan tangan ke arah Hajar Aswad, kalian mengucapkan kami memenuhi panggilanmu. Panggilannya siapa? Ya panggilannya itu. Hajar Aswad itu. Makanya kalian cium-cium dia. Kalian cium-cium itu. Kami memenuhi panggilanmu. Panggilan siapa? Panggilan dari Allah. Nah, sangat diduga keras, sangat-sangat diduga keras bahwa Allah itu adalah Hajar Aswad. Ada hadisnya bahwa Hajar Aswad adalah tangannya Allah. Hajar Aswad itu adalah tangannya Allah. Anda tahu? Tidak tahu. Kata siapa? Tidak tahu. Kata Muhammad. Muhammad yang bilang. Mau saya tunjukkan hadis-hadisnya. Bahwa Hajar Aswad itu tangannya Allah. Iya, iya. Baik, kita akan tampilkan hadisnya ya. Baik, kita tampilkan hadisnya. Baik ya, sabar. Kita akan tampilkan hadisnya. Hajar Aswad ya. Kita bukakan hadis tentang Hajar Aswad yang adalah tangan Allah. Baik. Nih, saya balikkan kamera saya Bang ya. Nih, kita lihat. Perhatikan. Ini judulnya saja Bang ya. Siapa yang menyentuh Hajar Aswad? Dia menyentuh tangan Allah. Ini website Muslim Bang. Bukan saya. Assalamualaikum Ustadz. Izin mengenai hadis Ibnu Majah nomor 2957. Wahai Abu Muhammad, hadis apa yang sampai kepadamu tentang pajak Hajar Aswad ini? Atta mengatakan Abu Hurairah menceritakan kepadaku bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang menyentuhnya, maka sungguh ia menyentuh tangan Ar-Rahman. Ini gimana? Sudah percaya sekarang? Itu masalah bahasa saja itu, Pak. Bahasa saja. Masalah. Jadi Allah itu punya tangan dan tangannya itu adalah Hajarul Aswad. Tidak seperti itu juga, Pak. Itu barang siapa yang mencium majes. Hajar Aswad, maka dosa-dosanya diampuni, dihapuskan. Betul? Bahasa majes itu. Iya, kalau mencium Hajar Aswad, maka dosanya hilang, betul? Dihapuskan, betul? Ya, kalau Iya. mencium ya begitu. Makanya saya bilang kalian ini tiada lain dan tiada bukan adalah agama bebatuan. Tidak seperti itu juga. Loh, kenapa saya katakan agama bebatuan? Satu, sampai sana cium-cium batu, putar-putar batu, lempar-lempar batu. Abang tahu, Bang, tahu lempar jumroh? Tahu lempar jumroh nggak? Simbol. Iya, saya ngerti. Saya ngerti lempar batu itu kan simbol melempar setan, betul? Ya. Nah, habis itu kalian putar-putar batu, betul? Mencium batu itu seolah-olah mencium tangan Allah, betul? Oh, tidak. Nah, tadi udah dibacain hadisnya kok. Tadi kan sudah saya bacakan hadisnya, Bang. Gimana Anda ini? Hadis itu ya tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu. Oke, Ibaratnya- sebelum kita ibaratnya mau beras nelit, itu loh. ya kita nggak usah melintir hadisnya. Intinya, barang siapa yang mencium Hajar Aswad atau menyentuh Hajar Aswad, dia menyentuh tangan Ar-Rahman, betul? Berat ini. Bukan tangan, maksudnya bukan tangan ini loh. Bukan tangan. Iya, saya mengerti. Makanya tangan Allah itu
diibaratkan adalah menyentuh Hajar Aswad. Ketika menyentuh Hajar Aswad itu seolah-olah menyentuh tangannya Allah, betul? Ya. Iya, ketika Anda melempar batu seolah-olah Anda melempar setan, betul? Ya. Iya, makanya saya bilang agama Islam agama bebatuan. Betul nggak agama bebatuan? Maksudnya agama bebatuan itu gimana? Iya, serba batu. Oh, kalau maksudnya agama bebatuan serba batu, ya terserah, monggo terserah sampean itu. Gimana kok terserah saya sih? Karena bang ini. Betul apa tidak? Kalau definisi sebentar. Kan semuanya batu sungguhan. Hajar Aswad batu sungguhan nggak? Iya, maksudnya begini. Ini aja dah. Kalau apa sih apa arti Hajar Aswad? Batu hitam. Batu hitam. Berarti batu sungguhan nggak? Iya, batu. Batu sungguhan. Apa arti lempar jumroh? Ya, melempar itu. Apa yang dilempar? Batu. Batu sungguhan nggak? Iya, batu. Dengan batu sungguhan nggak? Batu sungguhan. Iya. Ketika bertemu dengan kuburan Abu Jahal di sana, lempar batu juga nggak? Melempar. Iya. Makanya saya bilang agama Islam adalah agama bebatuan. Karena kan begitu. Karena Anda mendefinisikannya itu. Oke, Anda pernah mendengar nggak cebok pakai batu? Pernah. Iya, tambah lagi batunya kan? Iya, bisa aja. Iya, makanya saya bilang bebatuan. Makanya saya bilang Muhammad hobi sama batu. Oh, gimana? Pernah dengar tidak? Pernah dengar istilah bahwasanya kalau Muhammad lewat, batu-batu saja akan memuji Muhammad. Pohon, kalau yang saya iya, pohon-pohon, daun-daun, batu-batu memuji Muhammad. Iya. Bahkan bukan cuma Muhammad. Gimana? Memintakan ampunan kepada kita semua, seluruh alam. Seluruh alam semesta akan memuji Muhammad, betul? Bukan cuma Muhammad, tetapi orang-orang yang menuntut ilmu juga. Siapa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ada itu. Oke, siapa orang-orang yang menuntut ilmu? Sebutin satu. Pokoknya. Siapa saja orang yang menuntut ilmu akan dipuji. Bukan akan dipuji, dimintakan ampun kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini nggak nyambung. Kita berbicara mengenai Muhammad dipuji-puji, dipuja-puji oleh seluruh alam, oleh pohon-pohon, oleh pohon kurma, oleh batu, oleh umat Muslim, betul? Tidak betul itu. Tidak betul, gimana? Bukan, katanya sampean kan seluruh alam tuh. Abu Jahal tidak memuji. Maksud saya orang-orang Muslim, betul? Oh iya, pasti. Iya, orang-orang Muslim memuji Muhammad, betul? Ya. Orang Muslim adalah pemuja Muhammad, betul? Ya. Iya, dan orang Islam menyembah dan mempertuhan Muhammad. Makanya saya bilang, jangan kau menuhankan manusia. Jangan kau menuhankan Muhammad. Hai umat Islam. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Wah, gimana sampean, Bang? Jadi janganlah Anda mempertuhan anaknya Aminah. Dia sudah meninggal. Janganlah kalian minta-mintakan lagi kepada dia sesuatu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Gimana? Emang dia sih bisa mendengar? Iya benar, ya benar. Karena saya sudah 13 tahun belajar agama Islam.
Ketika saya 13 tahun belajar agama Islam, kesimpulannya adalah setiap orang yang mempelajari agama Islam pasti akan meninggalkannya. Bang, Orang yang Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? kalau jasadnya itu meninggal, tapi ruhnya, jiwanya itu masih. Oke, berarti kalian berseru-seru kepada roh arwahnya Muhammad, betul? Ya. Iya, jadi penyembah arwah siapa? Nggak tahu. Nah, nggak tahu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Betul nggak? Ya. Ya Rasulullah, betul. Betul. Ketika kalian mengucapkan ya Rasulullah, ya Muhammad, Muhammadku, dengarlah seruanku, kalian berbicara kepada siapa? Jadi hati kita itu, jiwa berbicara kita, kepada siapa? berbicara kepada Allah. Allah. Berarti Anda bilang sama Allah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu berarti berucap kepada Allah. Iya. Iya, makanya Allah itu Muhammad, teman-teman. Bukan begitu, Bang. Sulit. Sampai Oke lah Bang, jangan dipaksakan Bang. Bang, gini, kita kasih kesempatan ya kepada Muslim yang mengerti agama Islam ya. Atau Anda siap mau meninggalkan agama Islam? Karena Bang, nyaman. Percayalah kepada saya Bang, kalian Begini, itu Bang. memuji Agama, manusia begini, yang namanya Muhammad. Bang. Padahal Muhammad saja itu untuk dikatakan manusia yang normal saja tidak bisa. Bang. Loh, Begini, gimana Anda ini? Bang, begini. Bang, apa yang mau Anda contoh dari Muhammad coba? Kebaikan Muhammad apa yang mau Anda contoh dari Muhammad? Mengajarkan apa? Apa yang Muhammad ajarkan? Mengajarkan kebaikan-kebaikan. Apa? Contohnya apa? Contohnya, kalau dari bangun pagi ya, kita dianjurkan untuk bangun pagi itu langsung untuk mengingat Tuhan yang Maha Kuasa. Mengingat apa dari mengingat itu yang didapatkan? Loh, kan kita pergi. Gimana caranya mengingat? Wudhu Oke. itu. Ketika Anda berwudu ambil air, betul? Ambil air, betul. Kemudian Anda beristinsar. Tahu beristinsar? Itu kan masalah. Memasukkan air ke hidung, menghirupnya. Iya, maksudnya tahu? Itu masalah-masalah yang. Iya, itu cara mengingat Allah itu begitu. Ambil air, serut 3 kali. Bukan begitu, Bang. Sebentar, saya tanya dulu. Tahu nggak? Anda ketika wudu mengambil air nggak? Ambil air. Oke, Anda masukkan tidak ke lubang hidung? Itu sunnah Bang, anjuran ya. itu kalau. Kenapa dimasukkan ke lubang hidung? Untuk membersihkan kotoran. Salah. Untuk membersihkan tempat tidur setan. Salah. Karena setan tidur di situ bermalam di lubang hidung. Yang dimaksud setan itu mungkin adalah kuman-kuman begitu, Bang. Kuman-kuman kok setan. Makin berat, saudara-saudara. Iya, betul ini, Bang. Syahrul, menurut hadis, betulkah setan tidur di lubang hidung orang Islam? Saya kurang mengerti kalau itu. Iya, kamu banyak gak ngertinya. Menurut Muhammad, setan-setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Bahkan saya sudah ciptakan. Bukan saya sebenarnya yang menciptakan ini, teman-teman. Ini teman yang menggarap sebuah lagu. Kemudian saya suka lagu ini. Dan dia, lagunya itu saya ambil, ya teman-teman ya. Nah, hak ciptanya dikasih dia itu ya. Hak ciptanya kasih dia. Nih, lagunya udah jadi Bang. Perhatikan. Muslim karena hadis bilang demi
Jadi begini bang, kita ini mau diskusi apa mau gimana? Mau salah-salahan atau kita mau hidup bergantinya? Memfitnah. Sungguh Anda nekat yang nyata. Coba sekarang saya tanya, apakah lagu saya tadi itu mengandung fitnah? Kalau memang ada landasannya, ada bang. ya Saya sudah, tidak kira-kira. tidak berani memfitnah agama Islam. Kalau saya memfitnah agama Islam, nanti saya dilempar dari Monas, dari atas. Makanya saya kalau ngomong pakai data. Menurut Muhammad, setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Makanya orang Islam tuh kalau ngambil air wudhu, dibersihkan itu lubang hidungnya. Sekarang begini bang. Tapi walaupun dibersihkan, besok balik lagi ke situ. Tidur lagi. Dibersihkan lagi. Tidur lagi di situ. Bang Edis. Bang Edis tahu yang dikatakan setan itu apa tidak? Bang, kita tidak membahas mengenai setan itu apa. Kita tidak membahas mengenai bentuk setan gimana. Kalau kata Muhammad, setan itu ada tanduknya. Dan dia makannya setan itu pakai tangan kiri. Minumnya pakai tangan kiri. Apa makanan setan? Bekas-bekas tulang-tulang. Makanya kalau cebok jangan pakai tulang-tulang, karena itu masih makanan setan. Muhammad masih peduli dengan setan. Dia mengajak pengikutnya untuk tidak cebok pakai tulang, karena itu masih nanti makanan setan. Makanya saya bilang bang, makin Anda pelajari agama Islam bang, makin Anda menertawainya dan akan membuangnya ke tong sampah. Gimana Anda ini? Bang, kalau Anda mau sungguh-sungguh belajar agama Islam, nanti Anda akan mendapatkan hal-hal lucu-lucu. Setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, betul? Betul? Ya. Iya. Kalau ada lalat terbang, tuh masuk ke gelas Anda. Trik. Menurut Muhammad suruh diapain? Dianjurkan untuk dicelupkan. Dicelupkan, lalu diminum airnya, betul? Dibuang lalatnya bang. Iya, lalatnya dibuang, airnya diminum. Iya. Makanya kalian ini kalau ada lalat malah dimandiin di situ, celupin sekalian. Airnya diminum. Makanya kalian minum air bekas mandian laler. Coba sekarang menurut Muhammad menurut Muhammad air kencing onta itu bisa diminum nggak? Saya kurang paham itu. Kurang paham bang. Banyak orang pergi ke sana, ke Arab, ketika mereka umroh, mereka di sana wisata nyari-nyari kencing onta dan diminumin. Banyak videonya bang. Orang-orang Islam minumin. Salah paham. Iya. Bang, kencing onta. Waduh. Orang-orang yang salah paham. Gimana? Orang-orang yang salah paham. Jadi menurut Anda orang-orang yang banyak ini salah memahami mengenai kencing onta itu? Iya. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Sebentar. Kita bahasnya yang sederhana-sederhana saja teman-teman. Nih ya, Anda dengarkan ini. Apakah kencing onta itu adalah boleh diminum dan ada hadisnya? Ya, kita akan putarkan ya teman-teman ya. Ini pernyataan dari seorang ustadz. Perhatikan ini bang, ya. Bahkan sudah banyak orang jual kencingnya di sana bang. Mana ini? Kencing-kencing onta nih. Baik, kita putarkan ya bang ya. Bentar bang. Apakah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Benar hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum. Nah. Makanya bang,
Kalau Anda belajar ajaran Muhammad memang kayak begitu. Oh, orang-orang yang salah paham itu. Salah paham gimana? Oke lah Bang, ya Anda belajar dulu lagi. Oke? Siap ya? Nanti belajar yang banyak dulu, baru nanti naik ke sini lagi. Nanti banyak yang inbox saya. Kamu kok beraninya ngadepin orang-orang macam begitu? Beraninya kamu sama orang-orang awam katanya. Tapi yang inbox begitu, saya heran mereka nggak berani naik. Ajaran Muhammad itu kan memang mengangkat dari jahiliyah menuju alam ilmiah. Bang, ajaran Muhammad itu ya berisi ajaran-ajaran yang tidak masuk akal. Contohnya kencing. Bang, Anda tahu kencing itu apa sih? Kencing itu adalah sisa-sisa atau sampah tubuh, sampah metabolisme. Setuju? Ya. Nah, pertanyaan saya, itu kotor nggak? Ya kotor Bang. Kotor. Nah menurut Muhammad, kencing onta. Ini onta loh, bukan manusia, onta. Hewan, kencingnya hewan. Itu menurut Muhammad boleh diminum. Dan banyak orang-orang muslim pergi ke sana mereka tamasya, kencing unta. Akibat apa Bang? Akibat ngikutin Muhammad. Makanya saya bilang berhenti, stop. Kalian itu mengikuti Muhammad, stop. Itu masih mending Bang kalau cuma minumin kencing onta. Kalau bawa rangsel ke Mabes Polri gimana? Anda tahu nggak beberapa orang ditangkap oleh karena ke Mabes Polri bawa rangsel, bawa pistol. Anda tahu? Tidak tahu. Ini yang selama ini Anda yang nonton ngadu ayam ya gimana mau tahu? Ganti tontonan Anda. Tontonanmu ganti dulu. Jangan tontonanmu ngadu ayam. Gimana Anda ini? Oke, begitu saja ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke. Semoga Abang Edis mendapat hidayah. Buset dah. Sungguh nekat yang nyata Anda mengatakan begitu sama saya Bang. Justru yang saya itu kepada dirimu sendiri Anda katakan, semoga saya mendapatkan hidayah, berpindah dari kesesatan menuju kepada jalan yang terang. Apa kata Tuhan Yesus Bang? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada Yesus Bang, untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan kecerahan, terang benderang. Akulah terang dunia. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bang, sebentar Bang. Bang, dengerin coba ya, dengerin. Apa, Bang? Sebentar nih, saya tanya kepada Anda nih. Menurut Al-Quran, di dalam Taurat, di dalam Injil, terdapat petunjuk dan cahaya, betul? Iya. Oke, kenapa orang Islam tidak punya Injil di rumah? Padahal Al-Quran mengatakan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Karena di dalam Al-Quran itu sudah lengkap sebetulnya, Bang. Oke, kalau dalam Al-Quran sudah lengkap, saya pegang omongan Anda ya. Saya pegang omongan Anda. Di dalam Al-Quran sudah lengkap. Bang. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip sekarang. Tadi katanya lengkap, sekarang dalam tanda kutip. Bang, ingat pertanyaan saya tadi apa? Kenapa umat muslim tidak memiliki Taurat dan Injil di rumahnya? Anda katakan, karena Quran bagi kami itu sudah lengkap. Betul? Baik, kita ke statement Anda. Anda sunat? Sunat. Oke, di Quran mana ada perintah sunat? Memang tidak ada perintah. Terus Anda sunat ngikutin siapa? Ngikutin mbak-mbak saya sebetulnya. Mbak-mbak saya. Dan mereka itu tiada lain adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang yang terdahulu.
Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya belaka. Sunat itu baik atau tidak? Bang, kita tidak berbicara mengenai sunat itu baik atau tidak. Itu nanti masih debatable. Ada yang mengatakan sunat itu menurut medis tidak baik. Ada yang mengatakan, bukan itu bang. Bible itu juga tidak pernah mengatakan sunat itu baik atau nggak baik. Sunat itu menurut Bible adalah sebuah tanda. Sebuah bekas tanda bahwa Tuhan pernah punya janji. Gini bang, kalau orang punya berjanji, ada tandanya nggak? Contoh nih, contoh. Anda mau janji nih, misalnya Anda mau beli rumah, tanah ini sudah saya beli dengan sekian, ada tandanya nggak? Tanda maksudnya tanda. Contoh nih, misal Anda punya janji, misalnya Anda beli tanah. Maksudnya beli tanah itu janjian beli tanah apa gimana itu? Ketika Anda beli tanah, tanda bahwa Anda beli tanah itu ada nggak? Ada sertifikat. Iya, begitu. Ada materainya, betul? Ada di situ ada tertuang bahwasanya pada tanggal sekian Anda menyerahkan uang kepada si Udin sekian, kemudian untuk ada tulisannya kan? Nah, sunat itu adalah sebuah tanda juga, tanda bahwa Tuhan tuh pernah punya ikatan perjanjian dengan Abraham. Bahwasanya bahwa dari pihak Abraham itu, di keluarganya, dia dan keturunannya itu harus disunatkan. Apa janjinya? Bahwa tanah orang-orang Kanaan ini akan diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tuh bang. Jadi Abraham itu diberikan tanah orang Kanaan. Tapi begini bang. Sebentar dulu, sekarang saya tanya, kalau umat muslim sunat buat ngapa? Ya buat pening. Buat enak saja. Makanya saya bilang bang, kalian ini kalau nyontek, kalau nyontek itu harus tahu alasannya. Jangan seperti kita anak SD. Bang, dulu waktu zaman anak SD ada apa namanya? Apa namanya yang kayak begini-begini tuh? Saya ingat pasti saya masih SD. Akar pangkat berapa gitu. Tenang dulu bang, tenang. Akar pangkat berapa gitu. 95. Tulis 95. Tiba-tiba ada 95. Dipanggil ke depan. Cek. Coba kesini. Panggil. Ini 95 dapat dari mana? Dia nggak tahu jalan ceritanya 95 itu dapat dari mana. Karena nyolong. Begitu juga dengan agama Islam. Agama Islam itu sering memplagiat, mencontoh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tanpa orang Islam tahu. Contoh. Kenapa dilihatlah oleh Muhammad orang-orang Yahudi sunat? Ya kan? Biar agama kita ini adalah meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Biar agama kita ini tidak seperti lain atau keluar dari jalur. Maka sunat. Nah, makanya ada ayat. Diwajibkan atas kamu bersunat. Seperti orang-orang yang terdahulu. Islam itu kan memang. Makanya sekarang saya tanya, sunat dalam agama Islam buat ngapa? Biar ngapa? Iya, seperti Ibrahim itu. Iya, biar ngapa? Ya, ibaratnya pisang begini, Pak. Berat ini teman-teman. Sulit. Ini adalah realita, Pak. Baiklah ya, Bang. Saya cuma pesan begini. Selama ini Anda menjadi orang Islam itu hanya ikut-ikutan saja. Selama ini Anda tidak tahu kenapa Anda Islam. Nah, dengan Anda mempelajari agama Islam, nanti Anda akan membuktikan sendiri perkataan saya itu. Pegang perkataan saya. Selagi Anda betul-betul sungguh-sungguh mau memperdalam agama Islam, maka semakin Anda mempelajari agama Islam, semakin dekat pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Oke, siap ya? Ini sebetulnya, Bang, ini sebetulnya yang pantas ini jadi
pelawak. Oh pantas, saya harusnya menjadi stand up komedian tapi nggak lolos. Iya. Iya. Oke ya, gitu saja ya, nggak itu saja ya. Kalau saya jujur saya akui. Karena kalau zaman saya dulu zaman sekolah, apalagi zaman saya SMA, kalau saya nggak masuk kelas, sepi kelas sepi. Iya. Kalau saya ada di kelas, wah kelas itu langsung hidup dia. Betul. Coba sawer paus dulu. Paus lagi. Oke, sudah ya Bang ya, Bang Sarul ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Sarul. Terus Semoga Anda mendapatkan hidayah dan kebenaran dari Tuhan Yesus untuk meninggalkan Muhammad dan ajarannya. Oke. Sebetulnya saya mau belajar juga. Bang, keluar dulu dari agama Islam, baru belajar agama Kristen. Bukan begitu, Bang. Kalau Anda masih agama Islam, nanti masih kerak-kerak untuk berpikir waras tuh masih nempel di sini. Kan begitu. Saya itu penasaran apa yang dikatakan Tuhan Yesus begitu dalam agama Kristen itu. Iya, tetapi bagaimana Anda mau percaya kalau Anda tidak meninggalkan agama Islam dulu? Apa yang dikatakan Allah, Tuhan Bapa, apa yang dikatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, begitu. Oke, baik. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa di surga? Nah, yang dikatakan Bapa di surga itu apa maksudnya? Begitu saya mau bertanya sebetulnya. Iya, saya tanya dulu. Anda percaya nggak bahwa Yesus diutus oleh Bapa di surga? Duh, bagaimana saya mau percaya? Saya tidak tahu, Bang. Baik, jadi gini Bang. Istilah Bapa itu adalah panggilan, bukan berarti kita itu anak dari hasil biologisnya. Beda dengan bapak biologis kita. Contoh, Anda punya bapak, punya ibu. Begitu juga saya. Itu bapak biologis kita. Nah, yang jelas-jelas kan yang seperti ini toh. Iya, daging dan darah. Artinya kita ini keturunan dia secara biologis. Makanya muka kita mirip dengan muka dia. Betul? Ya. Nah, tetapi Bapak di surga itu berbicara mengenai dia ya, yang kita panggil, kita sapa dengan Bapak itu seperti seolah-olah Bapak dengan anak. Sekarang saya tanya. Saya nggak tahu Anda sudah jadi bapak atau belum. Anda punya anak? Sudah. Oke, apakah otomatis secara naluriah seorang bapak itu pasti mencintai anaknya, betul? Pasti. Nah, seorang bapak pasti dia itu akan bagaimanapun dia akan membela anaknya, bagaimanapun anaknya itu selalu disayangi, dikasih dia, betul? Ya. Walaupun bapak menghajar anaknya itu karena bapak itu ingin supaya anaknya itu berada di jalan yang benar, betul? Betul. Nah, seperti itu juga Bang, relationship atau hubungan kita dengan dia, makanya kita panggil dia sebagai Bapak. Sekarang saya yang tanya. Nah, sekarang di dalam agama Islam Bang, sebentar. Di dalam agama Islam, bolehkah Allah itu dipanggil sebagai Bapak? Dalam agama Islam, bolehkah Allah itu dipanggil sebagai Bapak? Tapi Bapak itu yang satu ya. Nah, saya tanya dulu, bolehkah dalam agama Islam memanggil Allah dengan panggilan Bapa? Boleh nggak? Bentar dulu Bang. Kalau berat, ini udah begini. Bang, dijawab dulu simple, boleh atau tidak boleh? Bukan, loh saya tidak bisa asal jawab. Mumet. Bang, tanya itu harus dibahas. Silakan. Bangun dari dasar dulu. Silakan. Sekarang begini, apakah Bapak di surga itu adalah adat yang esa? Bukan zat, Bang. Zat itu dalam agama Islam. Ya, Bapak itu bukan zat, tetapi dia itu sebuah keberadaan, sebuah realita, bukan zat. Kalau zat itu nggak jelas, Bang. Maksudnya realita yang ada mutlak begitu toh? Iyalah, seperti itu. Adanya tidak ada awalnya.
tidak berawal, tidak berakhir, tidak berkesudahan, tidak terlampaui akal dan pikiran manusia. Nah, itu namanya Allah, Bang. Nah, baik. Apakah boleh dia dipanggil dengan Bapak? Meninggal dunia. Kira-kira yang mau manggil. Enggak, dalam agama Islam boleh nggak dia dipanggil dengan Bapak? Ini takut menjadi fitnah. Takut nanti, menjadi fitnah. Itu, Takut, nanti takut penistaan agama. bukan. Loh, bener. Coba sekarang saya tanya, Bang, dengerin saya nih. Ya. Kalau di dalam Al-Quran, orang-orang justru, Quran justru mengutuk orang-orang yang menyebut atau mengatakan Allah itu punya anak. Laqad kafara lazina qalu. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Betul? Apalagi kalian menyebut dia bapak, seolah-olah kalian anak-anaknya. Mulai macet nih, macet. Bukan. Bang, di dalam agama Kristen ada lagu begini. Di dalam agama Kristen ada lagu begini. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Tuh. Hubungan antara Tuhan itu dengan manusia seperti hubungan antara bapak dengan anak. Begitu dekatnya. Makanya Gus Dur pernah berkata, umat yang paling dekat sama Tuhan itu orang Kristen. Kenapa? Karena panggil Tuhan dengan panggilan Bapak. Begitu, Bang. Sedangkan umat yang paling jauh dari Tuhan adalah umat Islam. Iya, saya akui itu. Iya, memang iya kok gimana? Apa buktinya? Apa buktinya orang Islam paling jauh dengan Tuhannya? Iya, speaker itu. Toa. Karena orang Islam manggil Tuhannya pakai toa, nggak cukup satu toanya 5. Betulnya begitu. Disayangkan memang, Bang. Ya. Iya, kenapa Anda masih dalam agama Islam kalau disayangkan? Itu bisa diatasi sebetulnya itu, Bang. Bisa diatasi. Diatasi gimana? Sudah berapa orang minta supaya toa dikecilin? Ibu Meliana di Bagan Siapi-api di Pekanbaru di Medan sana. Dia bilang, Pak, Bu, tolong kecilin itu toa. Malah dibakar wiharanya. Makanya saya bilang umat Islam tidak waras lagi. Bukan, mana? Jangan memukul rata lah, Bang. Kok jangan memukul rata, Bang? Justru kalau Anda, sekarang gini, percaya nggak Anda? Kalau Anda bilang, oi, toa kecilin, apa yang terjadi kepada Anda nanti? Caranya itu yang salah, Bang. Kok caranya salah? Terus gimana bilang? Pagi-pagi jam 4 orang masih tidur enak-enak. Udah. Jadi begini, saya cerita dulu ya. Silakan. Itu humor sebetulnya itu. Gus Dur itu memang pernah begini. Pernah menyampaikan humornya itu. Ada 3 agama yang ini tuh. Yang berdebat siapa yang paling dekat dengan Tuhannya. Kata yang Kristen itu, saya panggil kata Buddha itu, saya panggil Om. Jadi saya yang paling dekat. Yang katanya yang Kristen, lebih dekat saya dong. Saya panggil Bapak, begitu tuh. Baru kamu kata yang iya, orang Islam manggil Tuhan ya pakai toa karena jauh. Boro-boro mau dekat, panggilnya saja harus pakai toa. Ya itulah kalian. Dan berapa banyak itu kasus, Bang? Itu. Coba berapa banyak kasus orang minta supaya suara toa dikecilin. Apa yang terjadi? Malah dia dipersekusi. Bahkan artis-artis tuh pagi-pagi zaman era digital, sudah punya waker sendiri, sudah punya alat untuk membangunkan diri sendiri.
Sama orang Islam bangun. Kenapa sih kalian seneng yang berisik-berisik? Sebetulnya kalau kita hidup demo di Monas lah, teriak-teriak halal, inilah darah halal, produk boykot. Bang, kenapa saya setiap ngelihat orang Islam, Bang, setiap dia sedang mendemonstrasikan ajaran agama Islam, pening pala saya, Bang, pening. Jadi betul. Nggak pernah saya lihat sesuatu yang positif. Loh. Makanya Anda saya sarankan begitu, yang Bang. beragama Islam cukup KTP kalian saja, orangnya jangan. Oh, negatif thinking. Bang, sekarang saya tanya, kalau di bulan puasa, ada nggak Anda lihat orang-orang mecah-mecahin etalase, membenjungkar balikkan rumah-rumah makan di bulan puasa? Ya mungkin ada, tapi mungkin ada. Nah, itu rumah makannya dia, jualan di tempatnya dia, dan dia menjual itu sama orang-orang yang nggak puasa. Kecuali dia jualannya di depan rumahmu, di masjidmu dia jualan. Baru Anda usir, pergi kamu dari sini. Ini masjid saya, ngapain kamu jualan di sini? Kalau itu boleh, masuk akal. Dengarkan dulu ini. Itu berapa persen kejadian itu dari total keamanan Indonesia? Bang, coba setiap bulan puasa saya selalu lihat banner-banner, Bang. Dan banner itu dipasang bukan perorangan, Bang. Misal dalam satu kampung atau satu wilayah, Anda hanya punya satu suara masang banner. Waktu Anda masang, Anda udah diturunin orang. Ngapain lu pasang-pasang itu? Justru ketika banner itu dibuat, itu pasti sudah ada rapat dulu. Rapat RT, RW, semua setuju, pihak-pihak setuju. Baru kita cetak banner gede-gede. Ya, hormati kami yang lagi puasa. Kami lagi puasa nih, lu ngerti nggak nih? Gua umumin di atas tower, gue lagi puasa. Itu ajaran orang Islam. Bang, ini kok tambah lucu, tambah malah. Loh, berbeda jauh, Bang, dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau kamu berpuasa, maka cucilah mukamu, minyakilah rambutmu. Jangan kamu berwajah muram, berwajah masam. Seperti orang-orang munafik yang pengen tahu, pengen dilihat orang kalau dia lagi puasa. Tolong hargain gue lagi puasa nih, gue ancurin warung lo. Itu. Jadi begini, Bang, Islam itu tidak bisa diwakilkan oleh pihak. Islam itu maknanya halu nih, udah mulai ngantuk, Bang. Nampak mata Anda sudah sayup-sayup, Bang, sudah 5 watt. Pupil sudah mulai mengecil. Gimana? Tidak bisa Islam itu tidak bisa tadi kata Oke lah, baiklah. Orang-orang sudah pada demo, udah pada teriak tuh di bawah. Turunkan. Oke, Bang ya. Saya rasa itu saja dulu. Besok-besok kita lanjut lagi. Saya harap besok kalau Anda naik, Anda sudah membawa ilmu ya. Jangan Anda naik ke sini cuman membawa halusinasi yang dalam, oke? Baik, terima kasih Bang Sahrul. Saya turunkan. Semoga Anda mendapatkan hidayah. Sungguh nekat yang nyata.